Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa mungkin sudah mengetahui dan mengikuti Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur beberapa waktu lalu ingin bersilaturahmi kepada ulama, apa mubaligh, apa kiai gitu. Sebenarnya mungkin kita bersangka baik ya waktunya tidak tepat gitu, sehingga tidak terjadi acara silaturahmi yang ditunggu-tunggu itu. Ulama termasuk juga beberapa organisasi Islam. Tetapi kami sangat kecewa karena organisasi Islam, ustadz dan sebagainya yang bergelar yang merupakan ulama yang salah satu kewajiban adalah menyelesaikan masalah umat, semuanya hampir lepas termasuk MUI bahkan menurut kami yang tidak ya kami terima saja. Nah, akhirnya kami dengan Pak Zaini kami ini ada tim khusus. Bagi jemaah Masjid Kota Wisata yang menjadi korban dari investasi bodong atau penipuan yang dilakukan atau yang dimotori oleh Yusuf Mansur beserta teman-temannya atau beserta para gundas-gundasnya gitu. Itu telah merugikan jamaah masjid di kota wisata itu dalam volume yang cukup besar, yaitu 55 miliar rupiah. Peristiwa itu telah berlalu lebih dari 10 tahun. Nah, bahkan sudah datang ke rumah Yusuf Mansur, dia lari. Lantas kepada siapa orang-orang ini mau mengadu? Gitu. Bagi kita, sebenarnya ada yang bantuan itu tentu sangat ditunggu. Gitu. Kalau nggak ada ya, kalau kita lihat ya istiqamah saja. Karena ya seperti yang kita yakini bersama, penyelesaian nanti itu pasti Allah akan memberi penyelesaian. Tapi Allah ingin melihat dulu perjuanganmu menuntut hak-hakmu seperti apa. Gitu. Ya kan? Karena kita lihat juga setiap masa itu ada orangnya. Dan setiap orang itu ada masanya. Jadi nggak ada itu seseorang akan bisa menipu orang sepanjang masa, itu nggak ada. Sebaliknya ada orang yang sukses sepanjang masa, itu nggak ada. Maka tiap masa itu ada orangnya. Ya kalau ketemu dengan rumusan itu, maka ada orang-orang yang hebat dalam masa tertentu. Tapi kalau masanya udah habis, udah selesai gitu. Nah, menurut pemantauan kita, kan kita yakin ya ada Allah gitu. Jadi kita tertipu, bapak-bapak dan saudara tertipu atau dilakukan oleh penipu, ya itu nanti akan ada masanya dan ada penyelesaian yang maha bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya pembalasan, ya kita yakin benar Allah itu hakim yang paling adil gitu. Allah itu kalau dia membalas, dia disebut dengan pembalasannya itu sangat menyakitkan gitu. Jadi nggak usah kita takut. Nah, terus kenapa itu kok kita bertanya, kenapa sih kok ulama atau polisi, katakanlah ya, ulama, kiai, kok belum bantu gitu? Kenapa sih gitu? Pernah waktu yang lalu tuh datang juga ke lembaga ulama malah saat itu. Dia malah balik bertanya, bukan persoalan yang dibahas gitu. Itu kan investasi antara saudara berdua, lantas apa hubungannya dengan kami gitu. Ya kalau begitu cara berpikir ya negeri ini ditanyakan ke polisi. Lah orang bunuh-bunuhan berdua pihak misalnya, terus apa urusan polisi? Tidak begitu, itu kan keterlibatan lembaga negara untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Begitu juga nanti keterlibatan lembaga ulama untuk memberikan penerangan
dan pengarahan kepada masyarakat. Gitu. Kalau cara-cara begitu ya nggak ada, dunia ini udah selesai nih. Kayak sekarang aja nih, Piala Dunia nih. Kenapa Rusia misalnya dicoret gitu? Karena dianggap merusak tatanan internasional. Maka dicoret. Tapi kalau bilang kenapa ikut aja lah, oh ndak ada lah. Kita datang ke Ragunan misalnya nih. Kenapa harimau nggak boleh hadir di perkumpulan sapi-sapi atau kijang misalnya? Lah kalau harimau hadir di situ matilah semua sama dia gitu. Jadi ada kesalahan dalam berpikir. Tapi di tengah masyarakat kita, saya diajari oleh Pak Munawir Sezali gitu. Profesor Dr. Munawir Sezali. Dia pernah menjadi Menteri Agama 2 kali dari tahun 1983 sampai 1993 sebagai Menteri Agama pada masa Orde Baru. Dia mengatakan begini, ulama dan kiai itu ada beberapa tipe gitu. Yang pertama, ulama itu meninggal. Ya karena tua, sakit atau ajaran datang dia meninggal, selesai gitu. Kemudian ada juga ulama itu meninggalkan. Dia ada perbuatan baik yang ditinggalkan yang orang akan mengenang. Yang ketiga kata Pak Munawir, ada ulama ketinggalan. Ya kan? Jadi dia sudah ketinggalan kereta. Jadi dunia ini masalah yang dibicarakan masyarakat apa, dia masih asik dengan perdebatan fikih abad ketiga gitu. Misalnya contohnya gini ya, ulama yang ditinggalkan kata Pak Munawir atau ulama ketinggalan. Ini jual beli anak yang belum balik sah apa ndak. Balik itu kan dulu ditandai dengan kalau perempuan dia mulai datang bulan. Kalau laki-laki mulai ada mimpi basah, itu disebut mulainya balik. Kalau dari segi periode usia mungkin 15 tahun, ada yang 16 tahun gitu. Lah sekarang dengan kemajuan alat transaksi itu anak-anak 10 tahun ya aplikasi pesan apa gitu jago sekali. GoFood segala macam gitu. Terus ulama akan bilang itu nggak sah gitu karena belum balik. Itu akan menjadi ulama yang ditinggalkan atau ulama yang ketinggalan gitu. Jadi tidak usah, itu tipe-tipe ulama itu banyak. Gitu. Dan di tengah masyarakat, saya pernah dikirimi oleh netizen itu, ada lagi tipe-tipe kiai dan tipe ulama yang ada di tengah masyarakat ini. Yang pertama kata dia, selain cerita Pak Munawir itu, ada namanya yang disebut kiai ajek. Dia sangat ajek, nih orang Sunda bilang ajek. Artinya dia istiqomah, bisa empati terhadap orang lain. Ya kan? Dia mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum. Dia sangat peduli gitu. Dia apa yang menimpa masyarakat, dia akan coba memfasilitasi, dia akan coba berempati, dia akan coba memberikan fatwa hukum kalau dia diminta untuk berfatwa. Yang kedua, kata dia, disebut juga dengan kiai ajak. Ajak ini ya siapa yang ngajak, yang penting dapat duit gitu. Dalam partai-partai ini sangat terkenal. Diajak ke partai A, dia kebagian ikut. Diajak partai B yang jelas misalnya partai sekuler anti-Islam gitu. Nah, dia ikut juga. Kalau ditanya kenapa? Yang penting kan siapa yang ngajak aja, yang penting ada ekornya. Karena itu mantan apa sih ketua P3 Suharso Manoarfa itu kesal itu. Ini kiai-kiai ini kata Suharso. Kalau nggak pakai amplop nggak jalan urusan. Akhirnya Kiai Suharso Manoarfa di demo lantas ada mosi tidak percaya, maka dia dilengserkan. Nah ini contohnya begitu. Yang ketiga, kata masyarakat di tengah masyarakat lagi ada tipe kiai atau ulama itu disebut dengan ulama jarkoni. Bisa ngajarin tapi nggak bisa ngelakoni gitu. Wah ini lain lagi. Dia ngajar kalau dilihat di TV atau di channel, wah enak juga ini gitu. Tapi begitu didekati, ketahuan nih. Dia mulai menjauh dari masyarakat gitu. Apalagi kalau diminta keterlibatan dalam hal-hal yang bersifat real.
menakutkan sekali buat dia. Nah, yang keempat, di tengah masyarakat juga ada namanya kiai itu disebut dengan kiai ojek. Ojek itu kiai wani piro gitu, atau tokoh masyarakat wani piro. Jadi tergantung siapa yang bayarin. Kalau dibayar ya oke, nggak dibayar enggak lah gitu. Nah, jadi dengan banyak tipe-tipe ini tuh hasil seleksi alam yang dimana kita ini ikut melihat aja gitu. Siapa yang pantas jadikan panutan, siapa yang tidak. Jadi kalau boleh kita lihat, jemaah Masjid Kota Wisata Darussalam ya terus saja. Karena dalam perjalanan nanti akan nampak, oh ini teman kita, ini bukan teman gitu. Karena ya masing-masing tentu mempunyai titik pandang dari sudutnya sendiri-sendiri. Menurut kita, kenapa dia nggak mau? Ya karena dia melihat visinya lain lagi. Jadi dengan cara begitu kita akan tenang-tenang aja. Kesimpulan terakhir itu kita yakin Allah akan memberi jalan keluar dari berbagai persoalan ini. Dan Allah akan menjadi hakim yang maha adil di dalam menghukumi di antara kita gitu. Kalau pengadilan dunia kalah, masih ada nanti pengadilan akhirat. Yakini aja itu. Jadi mungkin ya dengan cara itu kita lega aja, terus aja berjuang selangkah demi selangkah. Apa yang bisa kita sampaikan gitu. Itu yang disebut oleh Imam Besar Habib Rizik, ya apa perlu dilaporkan, laporkan aja. Belum diperiksa ya nggak apa-apa. Nanti ada waktunya angin berubah, cuaca berubah ya. Maka di saat itu kabut-kabut yang menutupi berbagai kegelapan alam ini juga akan tampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.